Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Mengenali anak kandungnya secara pribadi telah menjadi keinginan Tanyun selama bertahun-tahun, dan sekarang telah menjadi kenyataan. Suasana hatinya dapat dibayangkan. Di hati Tanyun, putrinya adalah permata di telapak tangannya. Meskipun dia dan putrinya tidak dapat saling mengenali secara umum, dia sangat percaya bahwa cepat atau lambat dia akan membiarkan 3 alam dewa, 9 alam abadi Hongmeng, dan semua makhluk di alam semesta tahu bahwa dia memiliki seorang putri. Setelah Su Ying Tianxun meninggalkan pelukan Tanyun, dia memegang Tanyun di tangan kirinya dan Xuan Yuanro di tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum, "Aku mengucapkan selamat kepada ayah dan ibu atas reuninya." Tanyun dan Xuan Yuanro tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Semuanya diam. Pada saat ini, Su Ying Tianxun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, "Ayah, baru saja ibu berkata, kamu telah melewati 10.000 kehidupan, dan kamu adalah Hongmeng Supreme sebelum mereinkarnasi dari 10.000 kehidupan. Namun itu bukan kehidupanmu yang pertama." Ya, Tanyun menatap Su Ying Tianxun dengan penuh kasih. Siapa ayah saat hidup pertama kalinya? Su Ying Tianxun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam kehidupan pertama, aku adalah jenderal ras kuno abadi di alam semesta terakhir. Tanyun berkata, kakekmu adalah dewa leluhur kuno di alam semesta terakhir. Ternyata leluhur kuno adalah kakekku. Su Ying Tianxun cukup terkejut. Xiao Ying, apakah kamu pernah mendengar nama kakekmu? Tanyun cukup terkejut. Logikanya putrinya tidak mungkin mendengarnya. Su Ying Tianxun mengangguk dan mengingat. Aku mendengarkan percakapan antara Xi Yuan Supreme dan Xing Tian Supreme. Tanyun sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa, apakah Xing Tian Supreme yang menyebutkannya? Itu benar. Su Ying Tianxun berkata, aku ingat apa yang dikatakan Xing Tian Supreme. Dia mengatakan Chang Sun Pengkun di alam semesta terakhir adalah ayahnya. Mendengar itu, mata Tanyun tiba-tiba menjadi dingin. Sepertinya Chang Sun Xuanqi yang sekarang dan Chang Sun Xuanqi di alam semesta terakhir memang orang yang sama. Ayah, ada apa? Su Ying Tianxun bertanya. Segera Tanyun memberitahu putrinya tentang keluhan antara klan dewa kuno abadi dan klan Chang Sun di alam semesta terakhir. Setelah Su Ying mendengarkannya, dia menyadari bahwa ayahnya adalah musuh bebuyutan dari Xing Tian Supreme di alam semesta terakhir. Xiao Ying, kamu harus lebih berhati-hati ketika tinggal di sebelah Xi Yuan Supreme di masa depan. Tanyun berkata, jangan biarkan dia dan Chang Sun Xuanqi tahu bahwa ayah masih hidup. Ya, putrimu mengerti. Su Ying Tianxun tampak penuh harap. Aku akan berlatih keras dan membalas dendam dengan ayah di masa depan. Tanyun mengangguk. Oh benar, ayah, apakah kakekku masih hidup? Dia sudah tiada. Tanyun berkata, namun kakekmu di kehidupanku yang sekarang masih hidup. Di masa depan, kami akan membalas dendam dan membawamu menemui kakekmu. Tanyun tahu bahwa orang tua dan kakek dari alam fana dapat memiliki rentang hidup 80.000 tahun setelah mereka mengolah ranah mereka ke tingkat tertinggi dari alam fana. 80.000 tahun adalah waktu yang cukup untuk berhasil membalas dendam. Setelah itu, mereka mengobrol dengan gembira. Tidak sampai keesokan harinya, ketika matahari terbit, Tanyun dan Xuan Yuanro meninggalkan kuil Rasro. Selama percakapan semalam, ketiganya telah membahas bagaimana membuat Raja Dewa tertinggi, dan Raja Dewa Yuan benar-benar hancur. Di pagi hari, untuk menghindari kecurigaan, Su Ying Tianxun berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang di gedung VIP tempat Tanyun berada. Di kota militer tertinggi, aula penuh dengan kursi, dan di kursi baris pertama ada Ling Xia Tianxun dan Su Ying Tianxun. Pada saat ini,
Tanyun, Raja Dewa tertinggi, dan Raja Dewa Yuan berdiri di tengah aula. Suasana di aula begitu menyesakan sehingga sulit bernafas karena semua orang curiga bahwa pasti ada pembunuh di antara Tanyun, Raja Dewa tertinggi, dan Raja Dewa Yuan, dan identitas ketiganya tidak sederhana. Tanyun adalah murid langsung Tuan Tianzun, dan dua lainnya adalah Raja Dewa. Ling Xia Tianzun memandang mereka bertiga dan berkata, "Tidak peduli siapa kalian bertiga, Tianzun ini tidak akan pernah memaafkan si pembunuh dengan enteng." Setelah Raja Dewa Yuan dan Raja Dewa tertinggi mengangguk, mereka tampak benar dan menakjubkan. Mereka bukan pembunuh, jadi mengapa mereka harus takut? Sui Ying Tianzun, tolong lakukan. Ling Xia Tianzun berkata melihat ke samping ke arah Sui Ying Tianzun. Sui Ying Tianzun langsung mengabaikan Ling Xia Tianzun. Dia berdiri dan berkata, "Tidak perlu menggunakan teknik deduksi besar. Tianzun ini tahu bahwa pembunuhnya adalah Jing Yun." Tanyun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, "Junior menghormatimu sebagai Tianzun, tetapi kamu tidak dapat meludahi orang tanpa bukti nyata." Niat membunuh dingin Sui Ying Tianzun meledak. "Kamu berani tidak menghormati Tianzun ini lagi. Sekarang Tianzun ini akan menghabisimu." Tentu saja, Tanyun dan putrinya telah mendiskusikan ini sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menyesatkan semua orang. Sui Ying Tianzun melampiaskan amarahnya karena dia membenci Ling Xia Tianzun. Dengan cara ini, seluruh proses anaknya melakukan teknik deduksi besar dan menemukan bahwa Tanyun bukan pembunuhnya akan membuat semua orang lebih yakin bahwa dia bukan pembunuhnya. Harus dikatakan bahwa pekerjaan Tanyun dapat dikatakan sempurna. Sui Ying Tianzun, Tianzun ini tahu bahwa kamu memiliki banyak pendapat tentangku. Ling Xia Tianzun berkata dengan tidak senang. Namun, kamu tidak dapat melampiaskan keluhanmu pada Yuner, mengatakan bahwa muridku adalah seorang pembunuh tanpa bukti. Ini tidak adil. Sui Ying Tianzun menengus dingin. "Baiklah. Pertama-tama, aku akan melakukan teknik deduksi besar pada muridmu, sehingga kamu dapat melihat apakah Tianzun ini luput dari pandangan, atau kamu sengaja melindungi si pembunuh." "Kamu sombong!" Ling Xia Tianzun mengepalkan tinjunya dengan erat. "Putri ayah yang berharga, kamu melakukannya dengan indah." Setelah Tanyun mengirim transmisi suara pada Sui Ying Tianzun tanpa ekspresi apapun, dia membungkuk kepada Ling Xia dan berkata dengan keras, "Guru, tenanglah. Murid ini bukan seorang pembunuh. Biarkan dia menggunakan teknik deduksi besar." "Ya, aku percaya padamu," Ling Xia Tianzun berkata kepada Tanyun. Pada saat ini, Sui Ying Tianzun memandang Tanyun dan berkata dengan dingin, "Tianzun ini akan melakukan teknik deduksi besar." Junior patuh. Setelah Tanyun menjawab, dia duduk bersila di aula, memejamkan mata dan santai. Pada saat ini, Sui Ying menutup matanya, naik ke udara, dan duduk bersila di kehampaan. Tangannya menari dalam lintasan misterius dari dadanya. Saat dia menari, dahinya dipenuhi butiran keringat. Melakukan teknik deduksi besar akan membuatnya merasa sangat lelah. Setelah beberapa saat, lengan Sui Ying Tianzun berhenti menari, tangannya tercetak di dadanya, dan bibir merahnya bergerak tanpa suara, tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, yang tidak diketahui semua orang adalah saat dia melakukan teknik deduksi besar, gambar muncul di benaknya. Dalam gambar adalah semua yang dilakukan Tanyun pada malam pernikahan 3 tahun lalu, dan ingatan pembunuhan asli Tanyun juga muncul. Setelah Sui Ying Tianzun dengan sengaja menghapus adegan pembunuhan Tanyun, dia mengerutkan kening dan membuka matanya dengan lembut. Ingatan itu muncul tepat di atas kepala Tanyun. Gambar memori Tanyun muncul malam itu. Dalam gambar, setelah Tanyun dan Raja Dewa Baicheng meninggalkan aula VIP, mereka pergi ke puncak 10.000 mil dari aula VIP. Setelah itu, Tanyun tidak tahu harus berkata apa dengan Raja Dewa Yuan, dan kemudian kembali ke aula VIP bersama Raja Dewa Yuan dan Raja Dewa Baicheng. Kebetulan bertemu dengan Raja Dewa tertinggi dan Sanpeng. Kemudian, Sui Ying Tianzun melambaikan tangan kanannya, dan gambar itu menghilang. Dia melirik Tanyun dengan dingin dan berhenti berbicara.
Pada saat ini, semua orang di tempat tahu bahwa kematian Yuenshu, San Shuseng, dan Bai Xuanqi tidak ada hubungannya dengan Tan Yun. Ini benar-benar bukan dia. Raja Dewa Yuan mengerutkan kening. Dia tiba-tiba melihat ke samping pada Raja Dewa tertinggi. Sepertinya kali ini aku sudah salah paham pada Jing Yun. Pembunuhnya pasti Raja Dewa tertinggi. Pada saat ini, Raja Dewa tertinggi diam-diam berkata, sepertinya Raja Dewa ini salah memahami Jing Yun kali ini. Karena ini bukan Jing Yun, maka pembunuhnya pasti Raja Dewa Yuan. Ketika Raja Dewa Yuan, Raja Dewa tertinggi, semua kepala keluarga dan para Raja Dewa lainnya sedang memikirkan satu sama lain. Ling Xia Tianxun memandang Tan Yun dan mengangguk setuju. Pada saat ini, Sui Ying Tianxun memandang Raja Dewa Yuan dan berkata dengan nada memerintah, selanjutnya, duduk bersila. Baik Tuan Tianxun. Raja Dewa Yuan duduk di tanah dan memejamkan mata. Dia sangat percaya bahwa kebenaran tidak mungkin palsu dan yang palsu tidak mungkin nyata. Karena dia tidak membunuh siapapun, dia pasti tidak bersalah. Semua orang melihat Sui Ying Tianxun sekali lagi melakukan teknik deduksi besar. Segera, di atas kepala Raja Dewa Yuan, sebuah gambar muncul. Pada malam 3 tahun yang lalu, setelah Raja Dewa Yuan meninggalkan aula VIP, dia langsung pergi ke puncak yang sepi 10.000 mil jauhnya. Setelah itu, Raja Dewa Yuan tidak pergi kemanapun. Setelah berbicara dengan Tan Yun dan Raja Dewa Baicheng, mereka kembali ke aula VIP bersama. Setelah menonton gambar memori, semua orang mengangguk dan baru kemudian mereka mengerti bahwa orang yang membunuh San Shuseng dan Bai Xuanqi malam itu bukanlah Raja Dewa Yuan. Raja Dewa Yuan mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih Tuan Tianxun karena telah menyelesaikan keluhan generasi muda. Sama-sama, Sui Ying Tianxun mengangguk. Raja Dewa tertinggi mengerutkan kening. Itu bukan dia. Lalu mengapa menantu lelakiku menulis dengan darah sebelum dia meninggal, mengatakan itu adalah Raja Dewa Yuan? Apakah seseorang menyamar sebagai dia, lalu menyalahkan dia? Ketika Raja Dewa tertinggi bingung, suara Tan Yun terdengar di benak Sui Ying Tianxun. Putriku, ikuti rencananya. Ya ayah, jangan khawatir. Putrimu tahu bagaimana melakukannya. Setelah transmisi suara, Sui Ying Tianxun dia memandang Raja Dewa tertinggi dan berkata, sekarang giliranmu. Raja Dewa tertinggi menjawab, lalu duduk bersila dan santai. Sementara semua orang menonton, Sui Ying melakukan teknik deduksi besar sejenak dan berkata, sejak perjamuan pernikahan, Raja Dewa tertinggi tinggal di aula VIP. Dia bukan pembunuhnya. Raja Dewa Yuan menatap Raja Dewa tertinggi dengan kejam, melihat kembali ke arah Sui Ying Tianxun dan berkata dengan hormat, Tuan Tianxun, junior ini tahu, tetapi sebelum putraku meninggal, dia menulisnya dengan darah dan mengatakan itu adalah ulah Raja Dewa tertinggi. Sui Ying Tianxun berkata, apakah ketiga mayat itu masih ada di sana? Tianxun ini ingin menyimpulkan mayat-mayat itu. Raja Dewa tertinggi berkata, Tuan Tianxun, generasi muda belum menemukan pembunuhnya. Jadi aku tidak membiarkan putriku dan menantuku dimakamkan. Kamu tunggu sebentar. Generasi muda akan membawa jenazah mereka. Tuan Tianxun, tubuh putraku masih ada. Saat Raja Dewa Yuan berbicara, dia melambaikan tangan kanannya. Hawa dingin luar biasa dan sepotong es keluar dari aula. Dan di dalam es itu ada Yuenshu. Kemudian atas perintah Raja Dewa tertinggi, orang-orang dari istana Raja Dewa membawa peti mati es memasuki aula. Setelah membuka peti mati es, dia melihat tubuh Bai Xuanqi dan San Shuseng terbaring diam di dalam. Di hadapan semua orang, Sui Ying Tianxun kembali melakukan teknik deduksi besar dan bibirnya diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Dan dengan lambaian tangan kanannya, gambar muncul di kehampaan. Di malam hari, sesosok samar turun dari langit dan mendarat di luar pavilion tempat Yuenshu tinggal. Samar-samar terlihat sosok samar melambaikan tangan kanannya, memasang kedap suara, memasuki pavilion dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Jelas, itu adalah sosok samar yang memasuki gedung VIP dan menghabisi Yuenshu. Dia pembunuhnya. Mata Raja Dewa Yuan pecah. Dia berlutut di depan Sui Ying Tianxun dan bersujud. Tuan Tianxun, tolong lihat siapa dia.
Maaf, gambar yang disimpulkan seperti ini. Tianjun ini tidak tahu siapa dia. Sui Ying Tianjun menggelengkan kepalanya. Tentu saja gambar yang dia peroleh adalah Tanyun, tetapi dia sengaja mengaburkan Tanyun agar tidak ada yang tahu siapa itu. Tuan Tianjun, dapatkah kamu menyimpulkan kemana perginya sosok yang tidak jelas itu? Raja Dewa Yuan berkata dengan air mata berlinang. Nanti, Tianjun ini akan mencobanya, tetapi tidak ada jaminan apakah aku bisa menyimpulkan keberadaannya nanti, kata Sui Ying Tianjun. Baiklah, semuanya terserah padamu. Raja Dewa Yuan menjawab dengan tergesa-gesa. Sui Ying Tianjun menjawab dan mulai menyimpulkan Bai Xuanqi. Setelah beberapa saat, Sui Ying Tianjun berkata dengan lembut, kumpulkan. Segera, sebuah gambar muncul di atas peti mati es San Suseng dan Bai Xuanqi. Dalam gambar itu masih buram. Lokasi gambar berada di luar pavilion kamar pengantin San Suseng dan Bai Xuanqi. Namun, samar-samar dapat dilihat bahwa sosok kabur dalam gambar itu seharusnya adalah seorang lelaki tua. Dari belakang lelaki tua itu, dapat ditentukan bahwa itu adalah Raja Dewa Yuan. Tanyun tahu bahwa putrinya dapat memindahkan gambar. Tanyun lebih jelas bahwa tujuan putrinya melakukan itu adalah untuk menjebak Raja Dewa Yuan dan Raja Dewa tertinggi. Proses pembingkaian sangat tidak jelas untuk membuat semua orang curiga bahwa San Suseng dan Bai Xuanqi dihabisi oleh Raja Dewa Yuan dan Yuan Shu dihabisi oleh orang yang dikirim Raja Dewa tertinggi. Biarkan keduanya pecah sepenuhnya. Raja Dewa tertinggi menatap sosok buram yang memasuki kamar pengantin putrinya dan berkata dengan keras, meskipun gambarnya sangat buram, Raja Dewa ini dapat melihat sekilas bahwa itu adalah Raja Dewa Yuan. Banyak Raja Dewa dan Patriark berbicara terus terang. Ya, itu memang Raja Dewa Yuan. Tapi sebelumnya Sui Ying Tianjun dengan jelas menyimpulkan bahwa setelah Raja Dewa Yuan meninggalkan aula VIP, dia langsung pergi ke puncak sepi. Ya, apa yang terjadi di sini? Tepat ketika semua orang membicarakannya, Raja Dewa Yuan meraung. Jangan bicara omong kosong, itu bukan Raja Dewa ini. Raja Dewa tertinggi memarahi. Orang tua Yuan, faktanya ada di depanmu. Apakah kamu masih ingin menyangkalnya? Raja Dewa Yuan berkata, itu sama sekali bukan aku. Tepat ketika keduanya berdebat, Tanyun berkata pelan kepada Raja Dewa Baicheng, sekarang giliranmu untuk bermain. Baiklah, setelah Raja Dewa Baicheng membuat transmisi suara, dia mengerutkan kening dan menyela. Raja Dewa ini sepertinya ingat Raja Dewa Yuan dan keluarga Yuan. Bukankah ada keterampilan unik yang disebut sihir Yuan? Dikatakan bahwa sihir Yuan dapat memadatkan dua avatar saat latihan mencapai akhir. Begitu kata-kata ini keluar, itu seperti menusuk sarang lebah. San Peng menepuk dahinya. Iya, Raja Dewa Baicheng benar. Raja Dewa Yuan pasti mengirim avatarmu. Raja Dewa Yuan berkata, Raja Dewa ini dapat membuat klon, tetapi sosok yang tidak jelas malam itu bukanlah Raja Dewa ini. Cukup. Ling Xia Tianjun tiba-tiba berdiri dan menatap Raja Dewa Yuan. Faktanya ada di depanmu. Tianjun ini yakin bahwa sosok yang samar itu adalah kamu. Dan di sini hanya kamu yang tahu sihir Yuan. Kamu dapat membuat avatar. Bukti itu seperti gunung. Apakah kamu masih ingin menyangkalnya? Oke guys, ceritanya sampai sini dulu dan sungguh membagongkan sekali dan apa kerjasama yang baik guys antara ayah dan anaknya yaitu Tanyun dan sang putri Sui Ying Tianjun tentunya dan gigi banget. Oke, sebelum video berakhir Min bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.